Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah ya'lamu kha'inatan wa ma tukhfi sudur. Asyhadu anna Muhammadan abdihi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat-sahabat perjalanan kehidupan, jumpa kembali kita di hari yang cerah ini. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua. Begitu banyak rahmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat kesehatan, nikmat keimanan yang tertinggi. Alhamdulillah kita masih rasakan sampai hari ini. Sahabat-sahabat perjalanan kehidupan. Salah seorang sahabat menelpon sahabatnya, mengeluhkan keadaan dirinya. Wahai sahabatku, kata sahabat ini pada sahabatnya yang satu. Ada apa dengan saya? Setiap hari saya merasakan sakit, pusing, stres. Bahkan saya selalu berpikiran yang aneh-aneh dalam hidup ini. Maka sahabatnya tadi ini, dengan penuh bijaksana dan kasih sayang, dia mencoba mengingatkan, menasihatkan kepada sahabatnya yang menelpon ini. Wahai sahabatku, mungkin engkau lupa 3 faktor dalam hidup kita yang harus kita jaga. Apa itu sahabatku? Kata sahabat yang menelpon. Ada 3 faktor yang harus kita pahami dalam hidup ini, yang harus kita terapkan dalam hidup ini. Yang pertama, pernahkah sahabat memperhatikan pola makan kita? Jadi ada 3 ya. Pola makan, pola pikir, dan ingatanmu kepada Tuhan. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi sahabat ini tadi menjelaskan, pernahkah kamu berpikir pola makanmu, menjaga pola makanmu, memperhatikan pola makan? Tahukah kita selama ini makanan yang kita makan, bagaimana kualitasnya, gizinya, keberkahannya, dan kehalalan? Kenapa demikian? Orang sering sakit karena tidak memperhatikan lagi makannya. Terlalu banyak makan yang berminyak, kena kolesterol. Terlalu banyak makan yang daging-daging, yang banyak bergaram, kena darah tinggi, bahkan bisa merusak jantung. Yang beginilah yang kita harus perhatikan. Ketika kita makan, dimulailah dengan bismillah. Perhatikan makanan kita. Apakah ini bergizi atau hanya sekedar melepas lapar dan dahaga? Oleh hari ini, wahai sahabatku, perhatikan makan. Jangan asal makan. Perhatikan apakah ini bermanfaat, bergizi bagi tubuh. Apakah makanan ini sudah seisi zikrullah dengan memulai bismillahirrahmanirrahim dan menutup alhamdulillah. Ini yang pertama, sahabat. Perhatikan pola makan kita. Yang kedua, pola pikir. 90%, bukan 90%, sorry. 70% penyakit yang kena pada tubuh manusia, kebanyakan berasal dari pola pikir. Apa itu pola pikir? Kita terlalu banyak berpikir hal-hal yang negatif. Terlalu berburuk sangka akan nikmat Allah. Gampang stres. Ini semua yang merusak pola pikir kita. Dan ini yang merusak kesehatan kita sebenarnya. Oleh itu sahabat, cobalah banyak memikirkan dan mempelajari. Kenapa kita berpikir yang aneh-aneh? Kenapa kita gampang stres? Stres itu kan
Awalnya karena kita tidak menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Coba kita dengan bijaksana. Mungkin inilah kehendaknya. Terima dengan ikhlas. Siapa yang ikhlas menerima kehendaknya Allah, maka dia ridho kepada Allah. Insya Allah Allah pun ridho kepadanya. Jadi pola pikir, gampang stres. Mulai hari ini sahabatku, jangan gampang stres. Kembalikan kepada Allah setiap kamu menghadapi masalah. Cari jalannya, cari solusinya. Karena setiap masalah pasti ada solusi yang Allah berikan kepada kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang gampang kena santet, kena sihir, kena ain. Kenapa? Karena pertama dia lupa kepada Tuhannya. Bukankah Allah berfirman, la zikrullah akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Zikir itu adalah perbuatan yang besar. Karena kau tahu. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Jiwa menjadi damai. Iya enggak? Iya. Karena setiap hari kita menghadapi berbagai masalah dan problem. Kalau kita lepas kendali, lepas ingatan dari Allah, yakin dan percaya saja, masalah itu semakin besar. Jadi coba kita mau, ketika menghadapi masalah, menghadapi kondisi keadaan yang tidak enak bagi kita, coba kita berpikir kembali kepada Allah, berzikir kepada Allah. Insya Allah pasti akan Allah berikan jalan keluar. Yang menjadi masalah, zikir apa sih yang kita pakai selama ini? Mungkin kita sering mengucapkan Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah. Tapi apakah kita memaknai bacaan-bacaan zikir tersebut? Inilah yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Kita sekedar baca lewat di mulut, tapi tidak pernah terserap dalam hati. Tidak pernah kita merasakan zikir itu seperti apa indahnya, seperti apa nikmatnya, seperti apa dalam hidup kita menjadi pertahanan agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Oke, satu hadis saya jelaskan yang disampaikan Rasulullah SAW. Perhatikan, la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah fahuwa fi asmi. Man fi asmi fahuwa amanah. La ilaha illallah itu zikrullah. Zikrul yang paling abdal. Abdal zikri la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah fahuwa fi asmi. Siapa yang mengucapkan, meyakini dan merasakan la ilaha illallah, maka dia akan berada dalam bentengku, kata Allah. Dan siapa yang sudah masuk dalam bentengku, maka dia akan aman. Aman dari dunia, masalah fitnah dunia. Begitu pula aman dari siksaan alam kubur maupun siksaan api neraka. Pertanyaan sekarang, berapa banyak zikir yang kita baca setiap hari? Berapa banyak ingatan kita kepada Allah dalam satu hari? Mungkin waktu sholat saja semata. Bukankah waktu kita 24 jam? Paling tidak dalam satu hari satu malam engkau mengingat Allah secara kontinu 30 menit. Maka sempatkan waktu setelah sholat subuh kah? Atau di sholat malam kah? Atau di waktu-waktu setelah selesai sholat. Sempatkan waktu selesai sholat 10 menit sampai 30 menit. Mengingat Allah, berzikir la ilaha illallah. Perhatikan. Kadang kita membaca la ilaha tapi tidak berefek dalam hidup kita. Tidak terasa nikmatnya itu zikir. Padahal itu zikir la ilaha illallah, zikir yang sangat nikmat. Coba kita perhatikan. La ilaha illallah. Kita yakini la ilaha illallah. La, tidak ada. Tidak ada lagi segala sesuatu di muka bumi ini. Bahkan di dunia dan di akhirat. Illallah. Kita yakin. Allah yang menyatakan.
Hanya Allah yang bersamamu di lahir dan batin, di dunia dan di akhirat. Beginilah yakin yang sebenarnya. Tapi dengan penuh perasaan, tenangkan pikiran, baru kita mulai bersyukur. La ilaha illallah. Baru benar syukur. Ketika terasa nikmat dan bahagia di dalam mengucapkan zikir tersebut. Itulah tanda zikirmu diridhai oleh Allah. Terasa nikmat dan bahagia, menenangkan hatimu. Itu artinya zikir itu sudah menyata dalam hidupmu. Bawalah ketenangan itu, kebahagiaan itu, kedamaian itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau zikirmu seperti ini, insya Allah menjelang kematian pun akan nikmat dan bahagia rasanya. Terserah berapa banyak yang kau sanggup membaca zikir. Paling tidak 30 menit. Engkau merasakan kebersamaan Allah dengan zikir la ilaha illallah. Kalau tidak demikian dengan hidupmu, subhanallah, bencana, kesusahan, kesengsaraan, ketidakenakan dalam hidup akan terus melanda kehidupan kita. Kenapa? Karena jauh dari Allah. Bukan ke Allah sumber dari sumber kebahagiaan. Bukan karena sumber dari sumber solusi masalah yang kita hadapi di dunia. Oleh itu sahabat-sahabat, berjalan kehidupan. Manfaatkan waktu kita. Waktu senggang kita. Waktu kita selesai sholat. Untuk selalu berzikir. La ilaha illallah. Dan zikir la ilaha illallah adalah benteng yang terkuat. Sekuat apapun sihir, guna-guna, teluh yang akan menghantammu. Kalau kau yakin la ilaha illallah, selamat engkau. Diamalkan setiap waktu, terutama ketika engkau mulai istirahat di malam hari. Bangun lagi, berzikir lagi. Jadi kita berzikir la ilaha illallah pada saat mau tidur. Bangun juga berzikir la ilaha illallah. Coba rasakan. Coba amalkan dalam 40 hari. Insya Allah akan ada hikmah, pembelajaran, dan ketenangan hati yang kita dapatkan. Sahabat-sahabat pejalan kehidupan. Jika pola 3 hal yang kita rasakan, yang kita amalkan, yang kita perhatikan, yang kita jaga dalam hidup kita. Pertama, pola makan, pola pikir, ingatan kepada Allah, atau zikrullah kepada Allah. Insya Allah kau rasakan ketenangan jauh dari berbagai macam penyakit. Kenapa? Karena pembicara ini merasakan betul. Ketika ada masalah, kembalikan kepada Allah, berzikir kepada Allah, menjaga pola makan. Anda mau puasa, lebih bagus lagi. Karena puasa itu betul-betul menetralisir kondisi fisik tubuh kita. Sama halnya ketika mesin bekerja dan bekerja tanpa istirahat, maka tunggu, mesin itu akan gampang rusak. Begitulah tubuh kita. Ketika kita makan dan makan, setiap hari makan, dan ada waktu kita istirahatkan makan dalam hal ini berpuasa karena Allah, rasakan kesehatan itu akan ada. Sahabat-sahabat pejalan kehidupan. Sekali lagi, saya ingatkan kepada sahabat-sahabat pejalan kehidupan. Coba renungi hidup ini. Benarkah pola hidup kita? Benarkah pola makan kita? Benarkah pola berpikir kita? Berbaik sangka, mengembalikan kepada Allah. Tidak gampang stres. Dan benarkah zikir kita selama ini? Zikir itu dirasakan, bukan sekedar dibaca. Zikir akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Ketika kita rasakan adanya kedamaian sepanjang hari, sepanjang kehidupan kita. Berarti zikir itu sudah bersama dengan kita. Artinya kita bersama dengan Allah dalam setiap waktu dan keadaan. Zikrullah. Baik sahabat-sahabat perjalanan kehidupan.
Cukup ya. Cerita sahabatnya ini tadi kepada sahabatnya lewat telepon. Menasihatkan seperti ini. Kalau tidak seperti ini, coba perhatikan. Kenapa? Sekarang kita berada di akhir zaman, saudaraku. Tambahkan sedikit. Sekarang kita sudah berada di akhir zaman. Kalau bukan perlindungan kepada Allah, kemana lagi kita berlindung? Dajjal luar biasa fitnahnya. Memang belum muncul secara fisik. Tapi perhatikan fitnahnya, cobaannya, sihirnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa buktinya? Sihir Dajjal itu ada. Perhatikan telepon, perhatikan HP-mu. Yang bisa melalaikanmu mengingat kepada Allah. Bahkan melupakan kau waktu sholat. Dan itu terasa. Benar gak? Iya, semua kita merasakan. Pegang HP, lupa waktu sholat. Semua kita merasakan. Dan itulah fitnah dan sihirnya Dajjal lewat HP. Belum lagi yang lain-lain. Oleh itu, perhatikan sahabat. Pegang kuat-kuat. Zikrullah. Perhatikan pola makan. Perhatikan pola pikir. Semoga Allah merahmati kita semua. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Billahi fi sabilil haqq. Kita tutup dengan kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.